Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di podcast literasi kali ini kita membahas salah satu tokoh yang sangat terkenal ya, yaitu Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto, atau lebih dikenal Hos Tjokroaminoto. Tokoh ini lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Yogyakarta itu pada 17 Desember tahun 1934 pada saat umur 52 tahun ya. Nah, dia ini bergelar Raja Jawa tanpa mahkota ya, kalau orang Belanda itu menyebutnya. Nah, jadi Tjokroaminoto ini salah satu pelopor pergerakan di Indonesia, dan ia juga sebagai guru daripada para pemimpin-pemimpin besar yang ada di Indonesia. Karena berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kenapa? Karena rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya. Di antaranya ada Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwiryo ya, bahkan Tan Malaka pun dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu pernah berguru kepadanya. Nah, jadi kalau kita berbicara tokoh yang satu ini, jadi Tjokroaminoto itu tidak dapat dilepaskan daripada perkembangan organisasi Syarikat Islam yang dimana berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, dan ia pada waktu itu menjadi ketuanya ya. Nah, besarnya pengaruh Tjokroaminoto dalam Syarikat Islam pada waktu itu dapat terlihat bagaimana kader-kadernya itu memperlakukannya sebagai tokoh yang karismatik, bahkan diidolakan ya kalau sekarang itu bahasanya. Nah, sebagai seorang tokoh pergerakan, salah satu pemikiran Hos Tjokroaminoto yang memberikan pengaruh besar itu ialah mengenai sosialisme Islam. Nah, maka pada kali ini kita lebih spesifik membahas tentang bagaimana pandangannya terhadap sosialisme Islam melalui buku Sosialisme Islam Hos Tjokroaminoto. Oke, kita mulai saja. Jadi kita mulai dari asal kata dan arti dari sosialisme ya. Jadi di awal buku ini ia menjelaskan bahwa pokok daripada sosialisme itu ia berasal dari kata socius, kata Latin nih yang artinya teman, ataupun sosialisme itu dapat diterjemahkan dengan persaudaraan manusia. Tentang siapa yang pertama memakai kata ini itu banyak pertengkaran ya di antara pada akademisi waktu itu. Salah satunya Ribaud, itu seorang penulis Prancis, itu menganggap dirinya sebagai orang yang mendapatkan kata itu dalam bukunya ini ya, mengenai reformasi dan sosialis modern. Adapun ternyata menurut penyelidikan Grunberg, kata itu ada dalam tahun 1803 sudah dipakai oleh seorang pendeta Italia. Ia pun lebih dalam menyelidiki, yaitu pada saat itu Guilian hanya memakai kata itu dalam arti Katolisisme ya, sebagai lawan dari paham Protestanisme. Jadi dalam arti yang lain, sekalipun pada paham sekarang ini, terlepas daripada tulisan Giuliani itu,
dalam tahun 1827 kata sosialis pun di Inggris dipakai oleh pengikut Robert Owen, ya kan ya. Lalu di Prancis pun kata sosialisme itu pertama-tama dipakai oleh Binet, yang kemudian kata rebound itu menggunakan istilah itu berarti meminjam dari Inggris. Demikianlah kesimpulan penyelidikan dari Granberg. Terlepas daripada perdebatan yang tadi dijelaskan dan kesimpulan daripada Granberg, istilah yang meminjam dari Inggris, kata sosialisme itu. Jadi pada esensinya kata sosialisme ini kurang dari setengah abad ya umurnya, tetapi kalau kita lihat cita-cita untuk merubah masyarakat yang lebih adil, lebih sempurna, itu sudah ada sejak filsuf Yunani purbakala Plato. Nah, kalau kata Granberg. Jadi di sini juga saya ingin menegaskan di awal bahwa pandangan host Cokroaminoto tentang sosialisme Islam secara spesifik menyebut bahwa sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang bersandar kepada agama Islam yang wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Sosialisme sebagaimana dimaksud ialah sosialisme yang telah berkembang kurang lebih selama 13 abad serta telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan bukanlah sosialisme yang lahir dari pengaruh bangsa Eropa, kata host Cokroaminoto. Lalu sosialisme Islam adalah pergerakan sosialisme yang dikontrol oleh identitas keislaman untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun akhirat. Seperti itu. Terjadinya kondisi ketidakadilan di dunia barat mengenai kesejahteraan, kemudian mengenai upah buruh, lalu sumber daya alam, sehingga ini menyebabkan berkembangnya sosialisme dan beriringan dengan berkembangnya berbagai aliran sosialisme, di mana tentunya pembagian aliran sosialisme ini tidak ada kesatuan paham ya. Jadi kalau kata Pandergaus Pannetters itu, dia membagi aliran sosialisme itu ke dalam 9 golongan. Nah, ada utopi sosialisme, reformatory sosialisme, anarkistis sosialisme, lalu ada Wetenspelik sosialisme, religius sosialisme, konservatif sosialisme, kemudian ada corporate sosialisme, nasional sosialisme, dan demokratis sosialisme. Nah, ini aliran-aliran sosialisme ini tentu ia tumbuh dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Seperti halnya dalam buku Sosialisme Islam itu kan, karya Host Cokroaminoto, yang dimanapun dibahas bagaimana aliran-aliran ini berkembang dan juga apa gitu kan makna dan juga esensi yang ada pada aliran masing-masing ini. Jadi mulai dari adanya sosialisme yang utopis itu kan, angan-angan, nah hingga pada demokrasi sosialisme. Nah, namun yang lebih terkenal dalam dunia barat bahkan sampai hari ini itu ialah sosialisme ilmiah, yang dimana ini dipopulerkan ataupun digagas, diciptakan oleh Karl Marx dan dibantu oleh sahabat karibnya yaitu Friedrich Engels. Nah, jadi ia membagi dua ilmu ya, ataupun pengajaran dalam sosialisme ilmiah ini yang terdiri dari filsafat dan juga bagian ekonomi. Nah, ini filsafatnya dalam sosialisme ilmiah Marx, ia membagi dalam 3 soal, di mana ia berbicara tentang historis materialisme, perjuangan kelas, dan juga negara.
Jadi apa yang dikatakan dengan historis materialisme itu, ini mengajarkan bahwa dalam sejarah manusia yang menentukan segala-galanya dalam hidup ialah cara pembuatan barang-barang keperluan hidupnya, atau lebih terang keadaan ekonomi, dan bahwa hasil-hasil rohani seperti politik, hukum filsafat, ilmu pengetahuan kesenian adalah pertumbuhan daripada keadaan ini. Nah, ataupun dalam kata Marx yang sangat terkenal itu, cara pembuatan barang-barang untuk keperluan hidup itulah yang pada hakikatnya selalu menentukan kehidupan sosial, politik, dan rohani. Jadi bukan kesadaran manusia yang menentukan keinsapan ataupun keadaan mereka, melainkan sebaliknya keadaan masyarakatlah yang menentukan kesadaran mereka itu. Nah, ini kira-kira seperti itu esensi pandangan dari historis materialisme ya. Jadi intinya itu keadaan yang menentukan kehidupan rohani manusia itu sendiri, sosialnya sendiri. Jadi sifatnya itu kebendaan. Lalu bagaimana pandangannya mengenai perjuangan kelas? Jadi Marx ini ya menjelaskan bahwasanya yang dinamakan kelas itu ya suatu golongan dalam masyarakat, mudahnya seperti itu, yang dalam jalannya produksi itu mempunyai kepentingan yang sama seperti kaum modal, kaum pemilik tanah, kaum buruh. Nah, dan ia mengajarkan bahwa sejak dulu kala dalam masyarakat itu selalu ada perjuangan kelas, perjuangan antara golongan yang menindas dan golongan yang tertindas. Lalu kemudian berlakulah di zaman sekarang ataupun ini pada masa waktu itu penjajahan kan Hindia Belanda, yang dimana golongan itu terdiri dari kaum pemilik modal dan juga kaum buruh. Nah, ia beranggapan bahwa perjuangan kelas ini tidak akan terus menerus, melainkan akan habis ya sesudah revolusi, yaitu revolusi proletar. Maka dari itulah Marx membagi menjadi ini ya, dua tipe, yang dimana orang-orang pemilik modal, penguasa, ningrat itu disebut kaum borjuis, sedangkan para buruh, masyarakat miskin itu disebut kaum proletar. Yang dikendakinya ya adalah revolusi proletar, seperti itu. Lalu pandangannya terhadap negara itu apa ya? Hasil dari pertentangan antara kelas ekonomi yang satu melawan kelas ekonomi yang lain, yang dimana kelas yang menang lah, ini kan, yang bermodal, yang menciptakan kekuasaan di atas rakyat untuk menindas terus kelas yang kalah. Nah, jadi yang ekstrimnya lagi, ketika revolusi proletar itu sudah berhasil, maka kehadiran negara itu bukanlah hal yang utama untuk didirikan ataupun eksistensinya tidak terlalu ini. Nah, maka dari itulah ia membentuk sebuah ideologi ataupun paham gitu kan, yang terkenal yaitu komunisme, yang dimana itu merebak di dunia ini. Bahkan pada masa penjajahan Belanda hingga awal-awal kemerdekaan itu masih ada gitu kan ya, Partai Komunis Indonesia, yang hari ini sudah dilarang tentunya karena bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, jadi kalau kata host itu memang ada kesamaan dalam hal melawan penindasan terhadap ini ya, hak kaum miskin, penindasan terhadap buruh dan juga perbudakan. Namun dalam hal segi prinsip paham dan keagamaan terutama serta negara itu memiliki perbedaan, yang dimana tentu
host Cokroaminoto ini membawa prinsip-prinsip yang dimana sifatnya religius. Nah, nanti kita akan jelaskan juga bagaimana kritik serta perbedaan yang dijelaskan oleh host Cokroaminoto seperti itu. Nah, jadi pemikiran tentang sosialisme Islam yang dikemukakan oleh Cokroaminoto ini nampaknya memang dibangun melalui asumsi yang berbeda. Jadi ia tidak melihat sosialisme itu sebagai penggabungan dua pemikiran, ajaran sosialisme yang berasal dari Barat dan ajaran Islam. Ini sebagaimana dikemukakan oleh host sendiri dalam Islam dan sosialisme. Jadi Cokroaminoto itu mengatakan dalam Islam dan sosialisme, cita-cita sosialisme dalam Islam telah berkembang selama 13 abad dan tidak dapat dikatakan muncul dari pengaruh bangsa Eropa. Bahkan ya pada masa kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW itu asas-asas sosialisme telah diimplementasikan lebih banyak dan lebih mudah dibandingkan dengan sosialisme yang dikenal dalam pemikiran Barat. Artinya apa? Ini memang sudah ada jauh dari sebelum abad ke-19 munculnya sosialisme di Barat seperti itu. Maka sosialisme Islam yang dikemukakan ini diyakini olehnya tidak bersumber dan dipengaruhi oleh pemikiran politik yang berasal dari Barat, melainkan merupakan pemikiran yang secara inheren terkandung di dalam ajaran Islam itu sendiri. Maka dari itu, gagasan utama sosialisme Islam menurut host Cokroaminoto yaitu, bagi Cokroaminoto, Islam dan sosialisme bukanlah dua kutub yang terlalu berseberangan ya, dan menjadi pertentangan pada prinsip ini ya, tujuannya untuk melawan penindasan kapitalisme. Sebab Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan berkemanusiaan, menegakkan keadilan, walaupun bahkan mungkin merugikan diri sendiri, melepaskan budak-budak belian, menolong si miskin, dan jangan memeras si buruh. Yang kedua itu, Cokroaminoto dalam Islam dan sosialisme yang mengatakan cita-cita sosialisme dalam Islam telah berkembang selama 13 abad dan tidak dapat dikatakan muncul dari pengaruh bangsa Eropa. Nah, jadi tidak bersumber dan dipengaruhi oleh pemikiran politik yang berasal dari Barat, melainkan merupakan pemikiran yang secara inheren terkandung di dalam ajaran Islam. Sosialisme yang bersandar kepada agama Islam yang wajib dilakukan oleh umatnya, sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Inilah gagasan utama dari sosialisme Islam host Cokroaminoto. Ya, jadi hebatnya para tokoh bangsa kita itu seperti itu ya. Ia ketika berpikir, bertindak dan melakukan suatu perubahan yang dimana untuk khalayak orang banyak, dia berpikir luas dan juga di-feedback kembali kepada ajaran agama itu sendiri. Apakah bertentangan atau tidak, kan seperti itu. Tidak hanya sebatas pengetahuan yang dia terima saja mengenai sosialisme dari Barat, tapi di-feedback kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, mana yang sekiranya dapat diambil dan mana yang sekiranya itu memiliki perbedaan yang tidak perlu kita ambil. Kan kalau hari ini kondisinya terlalu polos mengambil teori, sistem, bahkan metode hukum yang berasal dari Eropa, dari Barat, yang dimana tidak distandarkan dan di-feedback kembali apakah ia bertentangan atau tidak dengan sunatullah, dengan ajaran agama. Sehingga terkadang seringkali ini menimbulkan ini ya, bentrok antara aturan teori, bahkan dalam hal segi ekonomi itu kan bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, sehingga menimbulkan polemik dalam kehidupan masyarakat yang dimana
wawasan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kita banyak mengambil daripada pemikir Eropa, Barat dalam ini ya, pendidikan, namun secara dasar keagamaan mengenai konsep tersebut kurang kita pelajari ataupun kurang mendapatkannya gitu kan di bangku-bangku pendidikan, sehingga ketika sudah kerja pun yang digunakan ialah itu praktik dan teoritis dari Barat, yang dimana terkadang menimbulkan abu-abu ini riba atau tidak ya. Wah, ini sepertinya riba, walah saya tidak menabung lah, tidak menyimpan uang, tidak kredit apa segala macam gitu kan. Nah ini memang terjadi dalam masyarakat Indonesia hari ini seperti itu. Ketika terjadi polemik kan ya akhirnya muncul ya, ada bank syariah lah, ada koperasi Islam apa segala macamnya, namun hidup dan tumbuh subur juga yang sifatnya ini ya tidak berdasarkan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Nah ya inilah akhirnya ekonomi kita ini kan, teorinya, sistemnya, manajemennya itu terkesan seperti halnya abu-abu ini. Ya karena itulah, karena kebebasan dalam demokrasi ekonomi. Ketika timbul polemik maka dibangunlah suatu lembaga yang mewadahinya, entah itu bentuknya bank syariah ataupun lain sebagainya, kan seperti itu. Ya mungkin adik-adik kita, saudara kita ketika di bangku pendidikannya ya lebih mengenal Adam Smith kan, dibandingkan dengan ini para pakar ekonomi Islam, sosialisme Islam, seperti halnya inilah Hos Cokroaminoto, Bung Hatta, seperti itu dengan sistemnya koperasi. Nah, ya karena memang secara teoritis dan praktis itu ketika mereka bekerja yang digunakan ya teorinya seperti itu, sehingga antara harapan dan kenyataan di lapangan ketika bekerja itu kadang-kali bertentangan dengan keyakinan. Nah sehingga menimbulkan dilema moral, yang dimana dilema moral ini ketika kita mempunyai tingkat keimanan yang masih tumbuh dan hidup subur di dalam hati nurani kita, pemikiran kita, ajaran kita seperti itu, akhirnya segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, tanpa tahu masih banyak masyarakat kita yang kesusahan, bahkan masih ada orang tua yang sulit untuk membeli susu bagi anaknya, seperti itu. Lalu bagaimana dasar sosialisme Islam yang disampaikan oleh Hos Cokroaminoto ini? Nah, jadi dasar sosialisme Islam atau Hos Cokroaminoto itu ada dalam ajaran Surah Al-Baqarah ayat 213 yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia itu bersaudara atau bersatu. Kana nasu umatan wahidatan, seperti itu. Oleh karena umat manusia bersaudara dan bersatu, maka merupakan kewajiban seluruh individu untuk mencapai keselamatan bersama. Lalu Al-Quran juga mengajarkan umatnya untuk menciptakan perdamaian. Nah selain itu memang ajaran bahwa Allah telah memisahkan kita menjadi golongan-golongan dan suku agar kita mengenal satu sama lainnya. Itu kan jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, jadi memang Allah itu telah menciptakan itu kan kita itu kan dari laki-laki, perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya agar kita saling kenal mengenal. Jadi istilahnya perbedaan ini ialah rahmat gitu kan bagi umat manusia. Nah makanya istilahnya tidak hanya sekedar warna kulit,
rambut dan segala macamnya, tentu pikiran dan kemudian hal-hal lainnya itu ya memang sudah diciptakan yang berpasangan. Ada kaya, ada miskin, gitu kan. Nah, kalau misalkan sifatnya disamaratakan semua itu sulit. Nah, tentu apa yang perlu dihindari? Yang perlu dihindari ini bagaimana caranya si kaya ini tidak menindas kepada yang miskin, sehingga ia menyebabkan kemiskinan yang secara terstruktur dan sistematis sampai keturunan-keturunannya. Kemudian yang kaya ini pun kaya terus sampai keturunannya, karena itu tadi kan faktor keturunan, sehingga kekuasaannya ia terus yang megang tanpa peduli, dan juga ini ya sifatnya membantu yang miskin ini, memberikan haknya, hak pendidikan, hak hidup, hak pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, ini yang perlu kita lawan, yang perlu kita hindari sifat buruk seperti itu. Menindas, tidak memberikan hak orang lain. Nah, tadi bukan berarti kita menyamaratakan semua orang yang harus bisa sejajar kan. Karena sampai kiamat pun baik dan buruk, kemudian kayak miskin itu ya tetap ada. Namun beda lagi kalau kita berbicara kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, itu tolak ukurnya tidak hanya dapat diukur oleh duniawi. Nah, ini pun yang menjadi kritik daripada Cakrawaminoto ya, terkait ini ya, paham dan juga kenegaraan, bahwa ia memandang bukan masalah keduniawian seperti halnya Karl Marx. Jadi sosialisme Islam itu bukanlah hal keduniawian yang dimana yang dicita-citakan oleh Marx gitu kan. Akan tetapi ya sifatnya religius, di mana kebutuhan rohaninya, kebutuhan akan Tuhannya, keadilannya, kehidupan di dunianya itu ya dapatkan seperti itu. Ya terutama sekali bahwasanya memang manusia itu ialah untuk kembali kepada Tuhannya, maka tugas pemimpinlah ya kan, menghantarkan masyarakatnya, umatnya ke jalan Tuhannya kan, seperti itu. Nah, itu setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya pemimpin itu ya seperti itu, mengantarkan manusia ya menuju jalan Tuhannya, seperti hal yang dicontohkan oleh Rasulullah kita dan para sahabat. Jadi Rasulullah pun bersabda itu kan, bahwa Allah telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan di atas asal turunan yang tinggi, sehingga orang Arab itu tidak lebih tinggi dan mulia daripada seorang asing. Nah, melainkan karena takut dan baktinya kepada Allah. Lalu pun Rasulullah pun bersabda bahwa Allah hanyalah satu dan asalnya sekalian manusia itu hanyalah satu, dan mereka mempunyai agama hanyalah satu juga, seperti itu. Dari latar belakangnya pun berbeda itu kan. Kalau misalkan ya tradisi pemikiran sosialisme barat itu berkembang karena terjadinya ketimpangan, kemiskinan dan eksploitasi yang menimpa individu itu kan pada abad ke-19, pun ya kalau sosialisme Islam itu ya memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang beragama, yang dimana saling tolong menolong itu ya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi bukan timbul akibat gejolak ketimpangan yang terjadi. Jadi memang praktik sosialisme Islam itu sebelum tumbuh di Indonesia ya jauh dari itu ia telah berkembang gitu kan. Telah berkembang sebelum abad ke-19, yang dimana itu diterapkan ketika kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, maka dari itulah kata Cakrawaminoto itu terdapat dua macam sosialisme yang dikenal dalam Islam, yaitu state sosialisme, ialah baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat maupun desentralisasi ya, maupun yang bekerja dengan kekuatan desentralisasinya pun daerah-daerah ya. Nah, yang kedua itu industri sosialisme ya
berkata bahwa jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan kerajinan seperti pabrik, industri itu harus diatur seluas-luasnya secara sosialis juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau hendak dijalankan seluas-luasnya, land sosialisme dan stat sosialisme, maka bentuk sosialisme inilah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muhammad SAW memegang kekuasaan negara, maka negara itu segera diaturnya secara sosialis dan semua tanah dijadikannya sebagai milik negara, seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada lah kepemilikan lahan yang sampai seluas-luasnya, tapi lahan itu tentu diperuntukkan bagi kesejahteraan bersama masyarakatnya. Nah, jadi berdasarkan model sosialisme ini, maka dalam konteks negara ya, baik di tingkat pusat maupun daerah itu memegang peranan penting dalam praktiknya. Jadi salah satu tugas negara itu penguasaan terhadap tanah sehingga tidak dikenal kepemilikan pribadi. Nah, mengapa negara harus menguasai tanah? Ya, sehingga seluruh tanah yang ada dijadikan milik negara, tentu agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Kalau misalkan kita lihat ini kan, ini seperti halnya ada di dalam pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, memang cita-cita itu ketika ini ya, Undang-Undang Dasar 45 yang non-amandemen itu disahkan dengan pada kemerdekaan, itu dibawa cita-cita ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lebih lanjut, alat-alat produksi yang menghasilkan barang itu diberikan negara kepada rakyatnya. Jadi istilahnya tanah ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pekerjaan kepada kaum pekerja. Selain itu nih, jadi Cokro Aminoto juga menggambarkan perbedaan sosialisme Islam dan Barat dalam konteks pemerintahan, government. Penggambaran perbedaan sosialisme Islam dan Barat, kan? Jadi sosialisme Barat yang menggambarkan demokrasi sosialisme itu pemerintahan mengadopsi sistem perwakilan. Menurutnya bukanlah sosialisme dalam arti kata yang sebenarnya. Nah, karena sistem ini merupakan sistem demokrasi. Jadi kan kondisinya itu di dunia Barat ini, sosialisme yang terbentuk itu masuk dalam sistem demokrasi, yang dimana sistem demokrasi itu rakyat suaranya diwakili oleh ini ya parlemen ataupun kabinet, yang dimana isinya adalah golongan partai yang mewakili ya kepentingan kelompok ataupun kelas tertentu. Kondisi yang terjadi hari ini kan seperti itu. Nah, sehingga ya sosialisme yang dalam arti kata sebenar-benarnya itu ya tidak berjalan juga. Nah, beda halnya menurut pandangan host Cokro Aminoto dengan dalam sosialisme Islam, ini masalah seperti ini terpecahkan karena apa? Kekuasaan membentuk peraturan itu tidak diserahkan kepada kabinet, parlemen ataupun golongan partai yang memiliki kelompok atau kelas tertentu. Jadi peraturan-peraturan ini adalah peraturan yang berasal dari Tuhan yang berdiri di atas segala apa saja. Sehingga tidak ada individu ataupun kelompok tertentu yang dapat mengubah peraturan untuk kesenangan ataupun kepentingannya sendiri. Nah, dalam konteks bernegara Indonesia itu kan hari ini dengan dasarnya Pancasila, nah itu kan jelas ketuhanan itu ada dalam sila pertama. Artinya apa? Turunan-turunannya dalam pembuatan undang-undang dasar menjadi undang-undang itu tentu harus di-feedback kepada nilai religius sendiri. Apakah bertentangan dengan tidak? Apakah bertentangan atau tidak dengan nilai religius, nilai ketuhanan? Nah,
Apabila berentangan, maka tentu harus dicari solusinya seperti apa. Yang dimana dalam keberagaman Indonesia hari ini kita cari poin universalnya seperti apa. Nah, sehingga dapat dipastikan tidak ada peraturan ataupun minim peraturan yang hanya mengakomodir kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Jadi peraturan yang dimana itu didasarkan dari Tuhan itu kan, itu mengarah kepada peraturan yang adil, tentunya mengakomodir kepentingan semua individu dan kelompok yang ada dalam negara seperti itu. Kalau misalkan Marx itu menyatakan bahwa agama itu candu gitu kan, diciptakan sebagai alat pengalih perhatian dari kesusahan hidup, kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sehingga ia tidak mengakui keberadaan Tuhan, itu kan terjadi di negaranya, di mana berbeda keyakinan sifatnya. Justru dalam sosialisme Islam itu malah sebaliknya, dengan adanya ajaran dan meyakini keberadaan Allah yang menurunkan agama sebagai alat atau cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, itu memang ada itu kan, dan sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi mengenai penentangan kapitalisme. Itu sudah jelas bahwasanya Islam itu melarang ataupun menentang kapitalisme, karena di dalam Islam itu dia mengharamkan riba, hal yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seperti memakan hasil pekerjaan orang lain, kemudian tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian orang yang bekerja. Nah, seperti itu. Nah, itu dilarang oleh Islam karena itulah termasuk ke dalam perbuatan riba seperti itu. Jadi praktek anti kapitalisme ini contohnya yang diterapkan oleh Rasulullah itu, menurut Cokroaminoto ketika Rasulullah mengangkat derajat budak belian menjadi orang merdeka, lalu kemudian budak-budak belian itu diberikan hak yang dulu tidak dimilikinya, lalu dijadikannya mereka sebagai teman kerja, kepala prajurit, pemimpin berbagai jenis pekerjaan, bahkan dia seorang akademisi, ahli kitab, hafal Quran, penulis Quran. Nah, bahkan seperti halnya anggota dalam keluarga. Jadi praktek sosialisme Islam ini dan contoh seperti ini sulit ditemukan di dalam masyarakat industri modern Barat, yang dimana kaum pekerja itu seringkali menjadi objek eksploitasi daripada pengusaha dan kaum pemilik modal seperti itu. Sehingga tidak mengherankan banyaknya perlawanan dan banyaknya bentuk serta pemikiran sosialisme dari Barat itu muncul karena itulah jarang sekali dan sulit ditemukan contoh-contoh seperti yang diterapkan oleh Rasulullah seperti itu. Maka dari itulah jalannya pemerintahan itu, pemerintah itu harus terdiri dari orang-orang yang mampu memberikan kebijaksanaan yang tinggi. Nah, pemerintah yang mengadopsi sistem perwakilan, yang diperlukan adalah peraturan yang dapat dijalankan dengan baik, serta kepala-kepala pemerintahan menjadi alat untuk menolong tentunya dari kesusahan, serta mewujudkan harapan-harapan yang memang ada dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan Tuhan itu sendiri. Sistem pemerintahan sosialisme Islam menurut Cokroaminoto adalah sistem sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini Nasihin dalam bukunya itu menjelaskan mengenai sistem sosialisme Islam menurut Cokroaminoto, yang dimana sistem pemerintahan tersebut secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan dalam hal apapun di antara sama manusia tanpa terkecuali. Nah, jadi karena Islam melarang ataupun mengharamkan riba terkait dengan eksploitasi, mempekerjakan orang lain, dimakan hasilnya gitu kan.
lalu keuntungannya tidak dibagi dengan secara bijak. Nah, ini tentu yang harus ditentang dan tentu bertentangan dengan nilai ajaran Islam itu sendiri. Lalu Cokro pun membahas perbedaan sosialisme Islam yang dimana umat Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima pandangan Karl Marx karena beberapa alasan. Jadi yang pertama itu Marx tidak mengakui keberadaan agama, bahkan menyatakan bahwa agama itu adalah kebingungan otak yang dibuat-buat oleh manusia untuk meringankan beban hidup yang sulit ataupun sukar ya, sehingga agama merupakan candu bagi rakyat. Nah, selain itu, ajaran materialisme historis itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari benda. Nah ini, oleh benda dan kembali ke benda. Padahal umat Islam itu meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, kita akan kembali kepada Allah yang dimana ajaran materialisme historis dengan tidak hanya mengingkari keberadaan Allah ya, namun juga mempertuhankan benda. Nah ini tidak dapat diterima seperti itu. Lalu pandangan Cokro pun ia memperlihatkan ketiadaan keterkaitan antara sosialisme Islam dengan Barat. Nah, ini cara pandang sosialisme Islam itu tentu sifatnya fundamen tentang keberadaan agama dan Tuhan. Nah, sebaliknya Marxisme itu yaitulah bahwa agama diciptakan sebagai alat pengalih perhatian dari kesulitan. Nah, padahal sosialisme Islam itu ketika kita meyakini keberadaan Allah, maka tentu kita tahu akan sifat-sifat nilai-nilai sosialisme itu, bagaimana cara kita memberikan sedekah, kemudian menolong orang yang kesusahan, memberi makan anak yatim, dan masih sangat banyak lagi tentunya nilai-nilai yang memang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dan tentu kita dapat meneriunya seperti itu. Dan saya rasa ini sifatnya universal yang dimana dapat diterima dan sifatnya pasti kan, pasti dan dapat diterima oleh siapapun juga tentunya. Lalu Cokro pun mengemukakan hal-hal yang dimana itu bahwasanya ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagaimana demikian menurut Cokro menunjukkan bahwa anak Adam merupakan satu anggota badan yang beraturan. Nah, karena mereka dijadikan dari satu hal. Apabila salah satu anggotanya sakit, maka penyakit tersebut akan menjadi kerusakan bagi segenap badan. Nah, hal inilah yang bagi Cokro itu menjadi pokok daripada sosialisme sejati, yaitu sosialisme cara Islam, bukanlah sosialisme cara Barat, yang dimana ajaran sosialisme Islam menurut Cokro itu tidak hanya berupa teori namun praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Nah, bahkan beberapa di antaranya itu merupakan praktik yang sifatnya wajib dilaksanakan, terutama itulah oleh kaum muslimin, yang dimana ini sebenarnya sifatnya universal dapat dilaksanakan oleh siapapun juga. Nah, maka dengan demikian ajaran sosialisme Islam itu tidak hanya bersifat tekstual, normatif, apalagi utopis belaka, namun diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perilaku sehari-hari umatnya. Itulah istilahnya iman, ilmu, amal itu memang sangat esensial dalam kehidupan manusia, seperti itu. Contohnya lah semua umat Islam itu kan mau kaya mau miskin dari berbagai macam suku bangsa. Nah, terutama laki-laki itu setiap Jumat itu biasanya berkumpul untuk menjalankan sholat di masjid, sholat Jumat, dengan tidak mengadakan perbedaan sedikit pun tentang tempat ataupun derajat. Nah, kemudian banyak lagi 2 kali dalam setahun penduduk suatu kota atau tempat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, berjabat tangan, saling bermaafan, berangkulan satu sama lain dengan rasa persaudaraan. Nah, dan inilah persaudaraan itu
dalam sosialisme ini berjalan. Lalu yang ketiga itu semua umat Islam diwajibkan bagi yang mampu untuk mengunjungi Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan. Berkumpul di satu tempat dengan pakaian yang sama dan sangat sederhana terlepas dari ketinggian dan rendahnya derajatnya, jabatannya, dan perbedaan bangsa dan warna kulit di dunia. Nah, belum lagi zakat fitrah. Ini masih banyak contoh-contoh yang dimana merupakan bentuk sosialisme cara Islam dalam rangka mewujudkan persamaan dan persaudaraan. Tentu praktik tersebut ini menanamkan perasaan bahwa semua manusia itu satu persatuan dan diwajibkan kepada mereka untuk berlaku satu sama lain dengan persamaan yang sempurna. Nah, sebagai anggota dari satu persaudaraan. Seperti itu. Nah, sehingga ada 3 dasar sosialistik menurut host Cokroaminoto juga. Dari sini dapat membangun rasa ridho mengorbankan diri dan rasa melebihkan keperluan umum daripada keperluan diri sendiri. Kemudian akan membagi kekayaan sama rata di dalam dunia Islam untuk menuntun perasaan orang supaya tidak menganggap kemiskinan itu satu kehinaan. Nah, seperti itu, tidak pesimis kan. Nah, inilah yang dimaksud dalam 3 komponen yang terdapat dalam sosialisme. Ketiganya itu dimuat dalam berbagai peraturan-peraturan Islam dan diimplementasikan juga oleh Rasulullah: kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Berbagai ayat Al-Quran pun maupun hadis Rasulullah menganut tentang hal-hal yang terkait dengan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, kata host Cokroaminoto. Jadi tidak hanya Rasulullah, namun sahabat-sahabat Nabi pun demikian mempraktikkan sosialisme Islam dalam kehidupannya. Sayyidina Ali itu kan seringkali mendoakan musuhnya sendiri bahkan, dan memberi segala harta benda miliknya untuk keperluan orang banyak. Nah, Sayyidina Umar seringkali tidur nih bersama orang miskin, dan ketika dalam perjalanan menaklukkan Palestina bersama budaknya menunggang unta secara bergantian. Lah itu, ini banyak sekali ya. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat menjadi pemimpin, ya, menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang paling utama di antara umat, tapi justru merasa sangat perlu mendapatkan nasihat dan contoh perbuatan dari umat Islam lainnya. Lalu ada Sayyidina Utsman, ia bahkan dengan biayanya sendiri itu membeli banyak sumber air dan dijadikan kepunyaan orang banyak untuk keselamatan rakyatnya. Ia juga ini ya banyak memerdekakan budak-budak gitu kan. Jadi dengan demikian menurut host Cokroaminoto, perwujudan kehidupan yang adil, setara, merata untuk mencapai kesejahteraan yang didasarkan oleh nilai-nilai tauhid. Nah, sehingga itu sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak hanya berupa konsep namun dipraktikkan oleh umatnya. Bahkan ini pada tingkatan tertentu itu berupa kewajiban untuk menjalankan praktik-praktik tersebut. Nah, sehingga ajaran Islam lainnya yang bersifat sosialistik adalah perilaku kedermawanan nih. Di dalam Al-Quran itu pemberian sedekah tidak hanya terkait dengan kebajikan, namun merupakan kewajiban seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, yang tidak boleh dilelaikan. Jadi jelas kalau ini ya apa, perilaku kedermawanan dengan keadilan itu ya seperti halnya apa dalam surat ini ya, saya lupa ya, namun intinya dia jadi kamu tidak akan pernah mendapat keadilan dengan kecuali apabila memberi. Nah, memberi apa yang paling kamu cintai. Nah, memberikan apa yang paling kita cintai kan, kita sukai. Nah, itulah nilai sosial
Makanya nilai sosial itu bukan diukur ya dari kita memberikan ya semuanya saja, tapi ketika kita mampu memberikan apa yang paling kita cintai. Nah, dan Allah itu ya maha mengetahui apa yang kita berikan itu. Maka kalau kita mau memberi, mau bersedekah, mau membantu orang lain ya, berikanlah yang terbaik, kan seperti itu. Tidak hanya sisa-sisa. Nah, sangat banyak contohnya. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan sosialisme dan Islam Islam dan sosialisme ini. Semoga bermanfaat. Jadi pada intinya memang sosialisme dalam Islam ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah ya, dan para sahabatnya. Kemudian banyak para tokoh-tokoh muslim kita menirunya, dan Cokroaminoto ini memaparkannya dalam sebuah karyanya, cara pandangnya, menjelaskannya, yang dimana ya sosialisme Islam itu memang sudah ada jauh sebelum sosialisme Barat itu muncul, seperti itu, yang dimana pada tingkatan tertentu sifat menolong, persaudaraan, persamaan itu merupakan kewajiban. Nah, yang dimana tentu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, semoga dapat bermanfaat. Pada esensinya, dengan bahwasanya sosialisme di Eropa ataupun Barat itu kan terjadi karena ketimpangan kondisi sosial, ekonomi, politik. Jadi ketika adanya di Barat ya, ketika adanya ketimpangan kondisi sosial, ekonomi, politik, nah maka muncul sosialisme. Tapi kalau di dalam Islam itu justru sosialisme itu memang sudah ada dalam ajarannya dan sangat terkait dengan ajaran agama serta sudah dipraktikannya. Nah, tinggal bagaimana kita mampu mengambil nilai-nilai, mengambil hikmah, mengambil ilmunya sehingga ia menjadi dasar dan saripati hukum, norma, dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Billahi bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.